main thinking atau pola berpikir utama yang harus dimiliki oleh seorang insinyur atau sarjana di bidang teknik industri, gitu. Nah, jadi berpikir sistem, Anda akan belajar di sini. Apa itu berpikir sistem? Yaitu berpikir secara komprehensif dan holistik. Dan nanti juga Anda akan belajar bekerja secara tim untuk menyelesaikan suatu masalah dan mendesain suatu sistem dengan pendekatan nanti kita sebutnya itu system thinking. Merepresentasikan suatu sistem. Jadi sesuai namanya model ya, model sistem. Nanti kita juga akan belajar memodelkan sesuatu sistem, baik itu sistem yang ingin kita perbaiki maupun sistem yang baru dalam bentuk nanti ada kita sebut model grafis ataupun matematis gitu. Sehingga solusi yang ingin kita rancang itu tepat sesuai dengan konsep system thinking. Nah, setelah itu di akhir kita akan evaluasi apakah model yang kita rancang itu implementable atau tidak, atau bisa diterapkan atau tidak, ya. Baik pada level strategis, perencanaan maupun operasional gitu. Jadi pemodelan sistem Anda akan belajar berpikir sistem satu, yang kedua bikin model sistemnya gitu. Jadi kita belajar berpikir sistem, setelah itu kita belajar memodelkan sistem tersebut gitu. Oke. Nah, kenapa kita perlu berpikir sistem, Pak? Gitu. Jadi sesuai objek kajian teknik industri. Jadi ini saya back sebentar gitu ya. Ke materi mana dia? Oke. Kenapa kita perlu belajar sistem thinking gitu? Nah, sebelum saya masuk kenapa kita perlu belajar sistem thinking dan kenapa kita perlu belajar modeling gitu. Nah, karena ini mungkin pertemuan pertama Anda dengan saya, ya karena Anda kan angkatan 2021 ya dominannya. Dan saya memang mengajar di mata kuliah mulai dari tingkat ke-3 dan ke-4 gitu ya. Jadi tingkat-tingkat awal semester 1 sampai semester 4 itu saya tidak mengajar mata kuliah di semester tersebut, tapi lebih banyak di semester akhir. Gitu. Jadi ya mungkin perkenalan sedikit dulu. Jadi saya itu nama saya M. Zaki Adi, biasa dipanggil Zaki gitu ya. Jadi mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu gitu. Jadi saya Zaki. Bidang keahlian saya adalah POSI, perancangan dan optimasi sistem industri. Terutama untuk Anda yang suka di bidang data science, big data analitik gitu, atau machine learning itu ya bisa belajar nanti dengan saya. Nah, kemampuan pendukungnya sebetulnya saya juga lebih banyak bekerja di bidang operation research, logistik, dan warehousing. Jadi kalau di semester 3 dan semester 4 Anda ketemu operation research 1, 2, dan di pemodelan sistem ini kita akan sedikit, bukan sedikit ya, tapi lebih mengekstrak, kita mengembangkan apa yang sudah kita pelajari di operation research secara lebih implementatif gitu nanti. Gitu. Nah, saya tipe dosen seperti apa? Jadi kalau kita lihat tipe dosen itu ada 3, ada dosen yang biasa, ada dosen yang luar biasa. Bapak Ibu di Teknik Industri ITERA itu dosennya luar biasa semua. Saya adalah dosen yang tipe ketiga, yaitu biasa di luar gitu. Ini saya gitu. Jadi kalau ada dosen biasa, luar biasa, saya biasa di luar gitu, gitu ya. Jadi memang saya lebih banyak bekerja di luar gitu ya. Karena memang sebagai seorang dosen kita perlu juga gitu untuk punya pengalaman sebagai praktisi. Ini kalau Anda lihat di foto sebelah kiri, ini adalah bimbingan-bimbingan saya angkatan 2019. Mereka sudah selesai semua gitu ya. Lulus 4 tahun atau di bawah. Dengan masa tunggu mereka semua bimbingan tugas akhir saya ini rata-rata kurang dari 6 bulan untuk bisa berkarir pasca kampus gitu. Jadi kalau kita belajar gitu ya, mungkin ini harus saya beri motivasi gitu kepada Anda semua atau semacam brainstorming. Kalau kita belajar itu jangan kejar nilai di kuliahnya saja gitu. Jadi di era sekarang IPK yang gede gitu ya, IPK yang sangat tinggi gitu tapi nggak punya expertise atau keahlian itu justru tidak akan survive di pasca kampus. Jadi
Gitu, seperti itu. Jadi kalau Anda masuk ke teknik industri ITERA, belajarlah sama dosen bidang yang Anda sukai gitu ya, sehingga Anda punya kompetensi, sehingga kompetensi itu nanti bisa ditawarkan pasca kampus gitu. Jadi jangan hanya sekedar mengejar IPK gitu. Jadi punyai kompetensi gitu. Karena IPK di era sekarang ya, IPK tanpa ada kompetensi itu eh, Anda akan sangat sulit untuk berkarir di pasca kampus gitu. Nah, sesuai namanya tadi pemodelan sistem itu sekilas ya pengenalan dari saya. Nah, pemodelan sistem itu objek pertama yang akan harus Anda pelajari itu adalah tentang berpikir sistem. Kenapa sih kita berpikir sistem, Pak? Gitu. Kalau kita lihat teknik industri, Anda mungkin sudah dapat di pengantar teknik industri gitu ya. Nah, teknik industri itu orang kan bayangkan teknik industri itu pabrik gitu ya. Nah, teknik industri itu apa? Pabrik, Pak, gitu. Ada juga yang bayangkan teknik industri itu apa? Manajemen, Pak, gitu. Ada juga yang bayangkan teknik industri itu apa? Ekonomi. Dan ini yang paling sangat konyol menurut saya, teknik industri itu adalah teknik yang nggak teknik-teknik banget gitu. Apakah betul? Ya jawabannya tentu enggak ya. Namanya juga teknik industri, pasti ya teknik gitu. Bukan manajemen, bukan ekonomi, bukan pabrik gitu ya. Atau tidak hanya itu sebetulnya. Namanya juga teknik industri. Kalau dia manajemen, berarti harusnya manajemen industri dong, bukan teknik industri. Teknik gitu ya, teknik industri. Teknik yang nggak teknik-teknik banget, betul nggak itu Pak? Jawabannya enggak ya. Salah gitu ya. Namanya juga teknik, pasti teknik gitu ya. Loh, tapi kan ada ilmu sosialnya Pak gitu, sehingga nggak teknik-teknik banget. Ya, kita berarti kalau hal seperti itu Anda harus lihat lagi definisi teknik itu apa gitu. Namanya teknik industri ya teknik atau rekayasa. Nah, memang bayangan kita tentang teknik industri itu apa? Sorry, bayangan kita tentang teknik itu apa gitu? Ngotak-ngatik mesin gitu ya. Ngotak-ngatik alat elektronik gitu. Bikin gedung atau nambang batu bara. Apakah teknik itu hanya sekedar ngotak-ngatik mesin, ngotak-ngatik alat elektronik, atau bikin gedung atau nambang batu bara gitu? Enggak gitu ya. Teknik itu tidak hanya itu gitu. Enggak hanya itu ya, teknik itu kalau dari definisinya, jadi Anda pahami ini teknik itu adalah penggunaan, kita menggunakan ilmu di bidang natural science. Gitu. Natural science itu adalah apapun yang sudah ditemukan oleh rekan-rekan kita di bidang MIPA, di bidang sains gitu ya. Contoh yang ditemukan oleh rekan-rekan kita di bidang sains atau MIPA itu apa? Hukum termodinamika gitu ya. Hukum gravitasi gitu ya. Apa energi gitu ya. Misalkan panas, energi panas ya. Terus energi kinetik, energi potensial, semua yang ditemukan oleh teman-teman kita di natural science, semua yang ditemukan teman-teman kita di matematik, integral, turunan, limit gitu ya. Kita gunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan teknologi, menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, atau meningkatkan kinerja dari sistem gitu ya. Nah, itu adalah teknik gitu. Jadi teknik kita menggunakan apa yang sudah ditemukan oleh teman-teman kita di sains untuk menyelesaikan masalah kita, hidup kita bisa lebih mudah, kembangkan teknologi lebih efisien, lebih produktif gitu ya. Atau meningkatkan kinerja dari suatu sistem, itu teknik gitu. Nah, berarti kalau teknik industri itu apa, bukan teknik yang ngotak-ngatik mesin, bukan teknik yang ngotak-ngatik alat elektronik atau bikin gedung atau nambang batu bara, berarti teknik industri itu apa Pak yang direkayasa gitu. Teknik industri yang direkayasa kita sebutnya itu sebagai sistem terintegrasi gitu ya. Teknik industri itu adalah yang direkayasa sistem terintegrasi. Jadi kalau teman-teman kita di teknik mesin ngerekayasa mesin, teman-teman kita di elektro ngerekayasa alat-alat elektronika secara umum gitu ya. Teman-teman kita di sipil, di arsitektur, itu merekayasa bangunan secara umum. Teman-teman kita di geologi, di tambang, melakukan rekayasa dan eksplorasi tambang. Maka teknik industri yang direkayasa itu adalah sistem terintegrasi. Nah, sistem terintegrasi itu kan ada salah satu aspeknya tuh human gitu ya, manusia. Berurusan sama manusia itu kita butuh belajar biologinya. Kita butuh belajar sosialnya gitu ya, karena kita berurusan dengan human. Selain itu kita juga butuh
berurusan juga dengan mesin, makanya Anda belajar sistem di sistem manufaktur gitu ya, Anda belajar tentang permesinan. Selain itu juga tentang energi, kita butuh energi juga gitu ya. Anda belajar teknologi informasi juga gitu. Dari dalam suatu sistem terintegrasi itu ada teknologi informasinya, ada logistiknya, ada ekonominya, ada manajemen gitu. Makanya teknik industri itu banyak yang dipelajari gitu. Ada aspek sosialnya dipelajari dalam konteks itu adalah merekayasa agar lingkungan kerja kita secara psikologis gitu ya, secara sosial itu nyaman. Termasuk juga ekonomi juga seperti itu. Anda belajar seperti teman-teman Anda di informatika juga belajar informasi dan teknologi ya, karena memang biar salah satu aspeknya itu juga ada informasi dan teknologi gitu ya. Anda belajar lingkungan juga ya. Ya semua terkait dengan sistem terintegrasi, tujuannya adalah ngerekayasa sistem ini agar efisien ya, efektif, efisien, lebih produktif gitu. Sehingga karena kajiannya adalah sistem yang direkayasa adalah sistem terintegrasi, Anda perlu belajar, Anda perlu berpikir sistem gitu ya. Apa itu berpikir sistem? Nanti kita akan ajarkan gitu ya. Oke. Nah, nama mata kuliah ini adalah pemodelan sistem 3 SKS formatnya. Format 3 SKS itu bukan artinya 3 kali 50 menit kuliah, bukan gitu. Jadi buat Anda yang belum tahu, 3 SKS itu, 1 SKS itu artinya adalah 170 menit. Jadi 1 SKS itu 170 menit. Gitu. Jadi perlu ditanamkan di pikiran Anda masing-masing bahwa 1 SKS itu 170 menit, bukan 50 menit gitu ya. 170 menit. Nah, 170 menit itu 170 menit dalam seminggu ya. Berarti kalau 3 SKS, 3 kali 170 menit dalam seminggu. Gitu. Nah, 170 menit ini itu terbagi menjadi 3 ya. 50 menit tatap muka kelas kuliah seperti ini ya. 60 menit itu mengerjakan tugas, 60 menit Anda harus belajar dalam 1 minggu, ya. Dalam 1 minggu. Gitu. Nah, jadi 1 SKS itu maksudnya itu bukan 50 menit kuliah saja, bukan ini saja gitu ya. Bukan 50 menit tatap muka kuliah, tapi ada 60 menit Anda mengerjakan tugas, harus alokasikan waktu, 60 menit itu belajar mandiri. Artinya kalau 3 SKS, kuliahnya akan kita laksanakan 50 menit kali 3 maksimum untuk tatap muka. Anda akan saya berikan tugas setiap minggunya itu 60 menit kali 3 untuk mengerjakan tugas. Jadi 3 jam. Anda harus alokasikan waktu Anda 3 jam dalam seminggu untuk mengerjakan tugas. Ya, tugasnya pun sudah saya desain, bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. Dan Anda harus juga menyediakan waktu 60 menit kali 3 atau 3 jam untuk belajar mandiri, mengulangi apa yang saya sampaikan di perkuliahan. Gitu. Gitu. Jadi ada waktu belajarnya juga gitu. Nah, jadi tidak hanya kuliah saja, Anda harus alokasikan. Makanya mahasiswa itu maksimum cuma dapat 24 SKS ya. 24 SKS itu kan kalau kita konversikan 24 kali 170 menit ya. Itu sama dengan 4080. Kalau kita konversi ke jam, 24 kali 170 itu sama dengan 4080 menit dibagi 68 gitu. Jadi kalau Anda ambil 24 SKS, maka Anda harus menyediakan waktu 68 jam dalam 1 minggu. Ini kalau 24 SKS gitu ya, 68 jam. Tuh. Jadi 60 menit itu kali 3 belajar mandiri itu harus Anda alokasikan dalam seminggu. Termasuk mengerjakan tugas itu juga sudah ada alokasinya. Materi yang saya rancang juga bisa dipelajari dalam 1 minggu, itu selama 3 jam. Ya, saya rancang sedemikian rupa gitu. Karena kalau hanya mengikuti kelas yang saya sampaikan ini, ya Anda paling cuma ngerti 20%.
gitu ya apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Anda nggak make waktu 60 menit ini untuk belajar mandiri. Nah, ini banyak mahasiswa yang tidak merencanakan proses belajarnya dengan seharusnya gitu ya, seharusnya ini. Jadi tidak menggunakan dalam satu minggu itu 60 menit untuk mata kuliah pemodelan sistem ini misalkan 3 jam, tidak menggunakan waktu 3 jam per minggu untuk belajar mandiri. Nah, nanti begitu mau ujian tengah semester baru di SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu. Nah, ini tidak akan bisa gitu, karena mata kuliah itu, materi setiap perkuliahan itu memang dirancang Anda harus pelajari 3 jam dalam satu minggu gitu. Coba kita hitung kalau Anda kebut semalam gitu ya. Normalnya untuk sebelum UTS kan itu ada 7 materi atau 7 pertemuan. Berarti 3 kali 60 menit karena 3 SKS kali 7 itu adalah kalau kita konversi itu 21 jam. Gitu. Jadi selama setengah semester sebelum UTS, Anda harus mengalokasikan waktu 21 jam sebelum UTS. Nah, kalau Anda kebut semalam gitu SKS, kebut semalam sebelum ujian tidak akan mungkin gitu. Karena kalau Anda kebut semalam mulai dari setelah maghrib sampai pagi misalkan begadang gitu, itu cuma ada waktu 12 jam. Jadi tidak akan cukup mempelajari 7 pertemuan sebelum UTS. Jadi lebih baik diangsur-angsur ya, 3 kali 60 menit atau 3 jam seminggu untuk belajar pemodelan sistem. Nah, itu Anda alokasikan gitu ya. Gitu. Itu yang perlu saya sampaikan gitu ya. Jadi rencanakan mata kuliah Anda dengan belajar Anda dengan baik, itu sesuai ini gitu ya. Jadi memang untuk bisa sukses itu butuh proses gitu. Tidak ada proses, tidak ada sukses yang nilai A, nilai AB gitu. Tidak ada nilai yang bagus itu tanpa berproses gitu. Itu nearly impossible. Rencanakan dengan baik ya, sesuai ini Anda pelajari. Terus setelah kita usaha, kita berdoa gitu ya, kita disiplin. Jadi resepnya 3 itu, usaha, doa, dan disiplin gitu ya. Nah, dosennya saya untuk mata kuliah ini, kelasnya sesuai yang disampaikan oleh program studi. Jadi kelas A ada jam 9 sampai 11.30. Normalnya kelas B itu ada kelas 13 sampai 15.30. Bentuk kuliahnya kita laksanakan daring, tatap muka seperti ini, dan luring nanti untuk presentasi di akhir project based learning. Mata kuliah pendukungnya ada penelitian operasional 1 dan 2. Jadi untuk Anda yang tidak terlalu menyukai komputasi atau hitung-hitungan di operation research, nah di pemodelan sistem kita akan belajar komputasi kembali gitu ya. Membuat, ya belajar berpikir sistem, belajar memodelkan sistem dalam bentuk matematik sehingga lebih terukur, dan itu kita butuh dukungan penelitian operasional 1 dan 2 gitu. Jadi harus disukai mau tidak mau ya. Harus disukai penelitian operasional. Media perkuliahannya Google Meet ya. Untuk kelas A ini Google Classroom, saya gunakan Google Classroom ini untuk kelas A. Silahkan join. Mana nih message-nya? Kelas A, silahkan join. Ini untuk kelas B. Google Classroom-nya. Masuk Google Classroom sesuai ini ya, sesuai sesuai siakat Anda gitu. Even Anda mungkin pindah-pindah kelas masuknya, tapi tetap mengumpulkan tugas, absen, Google Classroom-nya masuk sesuai siakat gitu. Masuk sesuai siakat gitu. Karena itu akan mempersulit Anda. Kalau misalkan tidak sesuai dengan siakat, Anda siakatnya A, Classroom-nya masuk B atau C, itu akan mempersulit saya untuk proses penilaian nanti. Gitu. Jadi masuk sesuai siakatnya gitu. Even nanti Anda pindah-pindah kelas, saya pengen hari ini masuk kelas ini, minggu depan masuk kelas itu ya silahkan gitu. Tugasnya sama saja gitu. Cuman kumpulkan, join Google Classroom sesuai kelasnya. Ini masuk absensi.
Asensi kelas A. Mana dia tadi? Saya gunakan Google Form. Ini kelas A. Dan ini kelas B. Selain ada Google Form, itu juga tentu saja Google Meet juga punya rekaman ya. Lama waktu Anda join di Google Meet-nya. Kelas RB. Oke. Ini kelas RB ya. Sebentar, saya perbesar dulu. RB. Ini RC. Ini RA. Oke, baik. Silakan absen ya. Nah, learning outcome atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan program studi untuk mata kuliah ini. Jadi program studi punya profil lulusan ya, profil lulusan yang akan melekat kepada Anda saat Anda lulus nanti. Ada kurang lebih itu sekitar 30-an ya, kurang lebih 30-an. 30-an profil ya, capaian pembelajaran lulusan kita sebutnya, yang dibebankan ke mata kuliah ini ada 4 gitu. Jadi ini disebar di banyak mata kuliah, di semua mata kuliah yang dibebankan di pengelolaan sistem itu ada 4. Yang pertama, Anda harus mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks sistem terintegrasi. Yang kedua, menyelidiki masalah rekayasa kompleks ya. Untuk memberi solusi, Anda harus mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok dan menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Nah, lebih spesifik di capaian pembelajaran mata kuliah ini, jadi kurang lebih setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda harus bisa apa gitu. Ada 4 yang saya rancang di sini, turunan dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan program studi. Yang pertama, Anda harus mampu menggunakan pendekatan berpikir sistem untuk mengusulkan model sistem dalam rangka menyelesaikan masalah, gitu ya. Masalah kesisteman. Yang kedua, Anda harus mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis masalahnya secara model grafis nanti, ataupun model optimasi. Yang ketiga, Anda harus mampu memberikan alternatif solusinya. Dan yang terakhir, bekerja dalam tim untuk memberikan solusi masalah sistem terintegrasi. Materinya ada 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, jadi totalnya itu ada 16 ya. Ada 16 mulai dari pengantar sistem thinking, kita belajar model matematik juga nanti atau hard operation research methodology. Kita belajar komputasi juga nanti sampai terakhir team based project di minggu 14-15 dan tidak ada UAS di mata kuliah ini. Kita presentasi team based project di minggu akhir. Ini buku rujukannya nanti Anda bisa unduh di Google Classroom. Nah, ini kriteria penilaian. Kriteria penilaian mohon diperhatikan gitu ya. Jadi tidak ada nanti di akhir perkuliahan yang ribut masalah nilai gitu. Jadi saya melakukan proses penilaian itu sesuai dengan aturan menteri. Aturan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri Nadiem gitu ya. Jadi ada 5 prinsip penilaian yang perlu Anda
yang saya pegang dalam proses penilaian. Pertama, saya akan menilai secara objektif gitu. Jadi tidak peduli Anda latar belakangnya apa, mau anak presiden, mau anak gubernur, mau anak bupati, mau anak DPR, siapapun gitu saya tidak peduli gitu ya. Selama dapat A ya saya kasih A, selama dapat E saya kasih E gitu ya. Jadi tergantung proses belajar Anda gitu. Berikutnya yang kedua itu adalah setelah objektif itu otentik. Ya, otentik itu mencerminkan proses belajar Anda. Jadi semua yang saya ukur di sini, saya merancang materi di mata kuliah ini agar Anda punya 4 profil ini. Dan ini juga yang akan saya ukur nanti gitu ya. Yang akan saya ukur gitu. Nah, itu proses penilaian di sini itu otentik mencerminkan profil 4 tadi gitu. Jadi sesuai dengan proses belajar Anda gitu ya. Proses penilaian. Yang ketiga itu akuntabel. Akuntabel itu adalah ada proses perhitungan yang jelas gitu. Sebentar. Oke, sorry. Saya lanjut. Nah, gitu. Jadi yang ketiga itu adalah akuntabel. Jadi ada persentase atau hasil dari kenapa Anda dapat A, A, B itu ada proses perhitungannya. Gitu. Jadi ada proses perhitungannya. Jadi tidak sesuka saya memberi nilai gitu ya. Jadi saya memberi nilai berdasarkan asesmen. Apakah Anda sudah punya 4 profil ini atau belum? Nah, biasanya mahasiswa itu saya sudah mengikuti mata kuliah Bapak dengan baik gitu ya. Saya sudah hadir di mata kuliah Bapak dengan baik. Tidak itu yang saya nilai gitu. Ikut mata kuliah Bapak dengan baik itu adalah your responsibility. Jadi itu adalah tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda. Yang saya nilai itu adalah UTS-nya, tugas atau case method nanti serta team based project. Itu yang saya nilai. Mau Anda lampirkan datang ke saya, Anda mencatat semua materi saya, itu bukan bagian dari penilaian. Itu bagian dari strategi, silakan strateginya atur sedemikian rupa agar Anda bisa dapat nilai A gitu ya. Gitu. Jadi hadir, mencatat, ikut kuliah dengan baik itu adalah your responsibility. Yang saya nilai 3 ini. Kalau UTS, UTS-nya jelek, nggak ngunggah tugas, tim based project-nya juga jelek, ya dapat E lah gitu. Gitu. Jadi jangan di akhir gitu ya, rencanakan dengan baik gitu. Jadi proses perhitungannya sesuai presentasi ini. Saya akan ilustrasikan sedikit. Kadang-kadang ada beberapa mahasiswa juga yang nggak ngerti cara ngitungnya gitu. Biar Anda bisa atur strategi sebaik mungkin gitu ya, agar bisa dapat A. Saya pun juga sebagai dosen ya sedih juga sebetulnya kalau misalkan banyak mahasiswa saya nggak lulus gitu. Jadi saya kasih tahu dari awal gitu ya, bagaimana strateginya buat bisa dapat A gitu. Yang pertama, poin penilaiannya itu ada UTS, ada penugasan, serta ada project based learning. UTS itu ada 30% ya, atau 0,3. Tugas itu ada 20% atau 0,2. Project based learning ini cukup besar, 0,5. Jadi Anda coba maksimalkan nanti di project based learning. Nah, misal, Pak, saya dapat UTS saya dapat 50, sorry 50 nilainya dari 100 gitu ya. Tugas saya dapat 80. Project based learning saya dapat 75. Berapa nilai saya, Pak? Anda tinggal kalikan nih. Kali nih. Kalikan lalu jumlahkan. Oke, Anda dapat 68,5. Kalau UTS-nya 50, tugasnya 80, project based learning-nya 75. Anda dapat 68,5. Nah, 68,5 itu apa? 68,5 itu adalah B. Ya, gitu. Nah, untuk bisa dapat A gimana, Pak? Gitu. Nah, pertama gini, UTS-nya usahakan dapat misalkan 70, project based learning-nya
80 misalkan Anda udah bisa dapat A gitu. Jadi untuk bisa dapat A itu tidak perlu dapat UTS 100, project based learning-nya 100 nggak perlu gitu. Jadi Anda dapat UTS-nya 70, tugasnya 80, project based learning 80 itu udah bisa dapat A. Gitu ya. Udah bisa dapat A. Ini A nih nilainya. Nah, usahakan nilai tugas ini maksimum gitu. Ini yang saya kuningin ini maksimum gitu. Nah, karena beberapa semester sebelumnya saya lihat tidak sedikit mahasiswa yang menganggap sepele tugas. Tugas itu 0,2% porsinya, 0,2%. Nah, dari mana Pak tugas itu dinilai? Tugas itu dinilai prinsipnya gini. Anda kerjakan sendiri tidak mencontek gitu ya. Kerjakan mandiri, tidak kopas dan nyontek. Anda kumpulkan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Contoh, misalkan saya minta 3 elemen sistem gitu misalkan ya, misalkan. Anda bikin 3, kalau misalkan Anda buat lebih dari itu ya nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu. Jadi kerjakan mandiri, tepat waktu, spesifikasinya oke gitu ya. Minimal Anda akan dapat tugas itu 80. Minimal. Tuh, jadi kerjakan mandiri, tepat waktu, spesifikasi. Kalau Anda telat ngumpulnya, karena ada juga mahasiswa yang baru akhir semester baru ngumpulin semua tugas. Dan saya yakin itu juga copy paste dari temannya. Ngumpulin semua tugas. Karena tugas itu kalau terlambat di kelas saya itu setiap 5 menit itu -2. Setiap 5 menit -2 gitu. Jadi kalau telatnya 3 bulan ya udah nilainya udah habis itu. Ya. Jadi kumpulkan tepat waktu, kerjakan secara mandiri. Saya sangat menghargai Anda yang mengerjakan mandiri untuk tugas gitu ya, tapi tidak terlalu bagus, mungkin tugasnya tidak terlalu mengerti, tapi mencoba mengerjakan sendiri itu lebih bagus dibanding Anda copy paste dari temannya. Dan ada juga kejadian dalam copy paste nama temannya lupa diganti gitu ya, itu kan fatal gitu. Kerjakan mandiri, tepat waktu, spesifikasi itu minimal 80 pasti dapat. Nah, kalau ada 4 tugas, usahakan kerjakan sesuai yang saya minta ini, itu Anda misalkan 80, 80, 80. Nanti ini dirata-ratakan, ya, hasilnya adalah 80 ya. Hasilnya 80. Atau misalnya tugas kedua dapat 85 gitu misalkan. Nah, ini dapat 81,25. Nah, ini yang akan saya masukkan ke sini. Ya, saya masukkan ke sini nih. Gitu. Jadi usahakan tugas itu maksimum. Kenapa saya eh, minta Anda untuk pay attention lebih ke tugas? Karena tugas ini bisa naikkan nilai Anda sebanyak dua angka mutu. Karena ini terjadi juga di semester sebelumnya. Ada mahasiswa yang dapat D, ya. Ada mahasiswa dapat D. Setelah saya hitung dia dapat D, dia tidak mengunggah tugas sama sekali. Otomatis nilai tugasnya 0 kan? Otomatis nilai tugasnya 0. Ada 4 tugas misalkan, nilai tugasnya 0 semua. Ya, otomatis ini 0. Nah, padahal kalau dia ngunggah tugas, dia bisa dapat BC. Anda bayangin tuh. Dari D menjadi BC. Karena dia nggak ngunggah tugas, nilainya jadi D. Ada juga yang ngunggah tugas telat 3 bulan, 4 bulan. Ya sudahlah, 0 nilainya. Itu jadi dari D jadi BC. Nah, ini saya ilustrasikan. Jadi kasusnya adalah UTS-nya nggak bagus gitu ya. Jadi dia dapat UTS itu hanya 5. 5 dari 100 sampai 10 dari 100 gitu. 5. Sementara nilai D itu kan range-nya itu ada pada 40 sampai 50 ya. 40 sampai 50. Nah, nilai project based learning-nya itu 75. Otomatis 39 nih. 39. 39 itu ada pada range E ya. Ada pada range E. Nah, untuk yang kasus yang D kemarin, dia itu UTS-nya 5, project based learning-nya cukup bagus, dia dapat 77 apa 78 gitu, saya lupa ya, 78. Nilainya 40,5, nyaris ke E nih, di akhirnya dia dapat D. Coba kita lihat, kalau dia mengunggah tugas sesuai spesifikasi ini, dia dapat 80, nah nilai dia bisa naik tuh jadi 56. Ya, BC.
Nah, Anda bayangkan deh, kalau nilai dia ngunggah tugas sesuai spesifikasi, UTS-nya cuma 5 nilainya, project based learning-nya 78, itu dia bisa dapat 56,5. Naik nilainya dari D menjadi BC. Yang jadi masalah adalah nilainya D, udah nggak ngunggah tugas, UTS-nya juga jelek, project based learning-nya juga nggak terlalu maksimum nilainya gitu. Nah, di akhir nanya ke saya. Nah, di akhir nanya ke saya, Pak, kenapa saya dapat D gitu? Padahal sebetulnya si mahasiswa ini udah tahu jawabannya gitu. Udah tahu jawabannya. Kenapa jawabannya? Karena ya dia nggak unggah tugas sama sekali gitu. Nggak unggah tugas sama sekali, hitungan nilai akhirnya 40,5. 40,5 itu jatuh ke D. Ya, jatuh ke D gitu. Bisa nggak Pak saya ngunggah lagi? Ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Karena kalau terlambat unggah tugas itu udah berbulan-bulan ya ini nol nilainya gitu. Nah gitu. Jadi saya sampaikan di awal ini agar Anda bisa mengatur strategi kalau mau dapat nilai yang bagus. Ya. Nah, di sini memang di Teknik Industri ITERA, ya saya pikir semua dosen sama ya di Teknik Industri ITERA. Kita mengutamakan kualitas gitu. Jadi kami mendidik Anda gitu tidak hanya untuk sekedar memberi Anda nilai A, B, dan B gitu. Jadi kita melakukan transfer pengetahuan atau knowledge. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda nanti juga bisa survive di pasca kampus. Nah, itu targetnya. Jadi mulai dari sekarang coba rubah mindsetnya gitu. Jangan kejar gitu ya, ambis terhadap nilai only gitu. Nilai only gitu. Dan jangan berpikiran bahwa nilai itu bisa didapat hanya dengan melobi, dalam tanda kutip, melobi dosen. Itu nggak bisa. Teknik industri literan nggak bisa gitu. Anda harus mengatur sedemikian rupa agar Anda bisa dapat nilai A gitu ya. Nah, nilai A. Kami di Teknik Industri ITERA juga menjamin gitu ya, mencoba menjamin kualitas bahwa yang dapat nilai A itu sebisa mungkin punya profil ini. Jadi kalau dia dapat nilai A pemodelan sistem, sebisa mungkin saya menjamin dia punya profil 4 ini gitu ya. Jadi dia mampu berpikir sistem, dia mampu mengidentifikasi masalah dan mengusulkan solusinya dan mampu bekerja secara tim. Kami menjamin kualitas itu gitu ya. Jadi makna A itu adalah sebetulnya Anda memiliki 4 profil ini gitu. Secara lengkap gitu. Jadi rencanakan kuliahnya dengan baik itu dari sekarang gitu ya. Saya mau dapat nilai A nih, maka UTS saya targetnya berapa, tugasnya berapa, project based learning-nya berapa. Jangan di akhir nanti udahlah nggak ngunggah tugas, ribut nge-WA saya gitu. Pak, saya kok dapat D gitu. Jawabannya udah tahu, tugasnya nol gitu. Tugasnya nol, TS-nya jelek gitu ya sudah gitu. Dan saya salah satu dosen juga yang memberikan transparansi kepada Anda gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi, rencanakan dengan baik gitu. Rencanakan dengan baik eh, perencanaan kuliah karena salah satu prinsip penilaian yang diminta oleh kementerian itu adalah edukatif juga gitu ya. Edukatif itu maksudnya adalah eh, saya harus mensupport Anda untuk merencanakan proses belajar dengan sebaik-baiknya gitu. Gitu ya. Jadi usahakan maksimum di setiap poin ini gitu ya. Setiap poin ini. Setiap tugas, setiap UTS, project based learning itu standar proses penilaiannya selalu saya kasih tahu apa yang saya nilai di situ gitu ya. Gitu. Jadi kuliah untuk bisa dapat nilai A di Teknik Industri ITERA ya, saya pikir saya nggak tahu di program studi lain tapi terutama Teknik Industri ITERA itu menjaga kualitas agar Anda lulus dengan performa yang baik nanti di pasca kampus. Dan itu sudah kami buktikan ya, sudah saya buktikan bahwa bimbingan saya yang saya didik memang untuk punya knowledge, keterampilan atau pengetahuan atau kompetensi, itu masa tunggu kerjanya itu kurang dari 3 bulan rata-rata. Bahkan ada salah satu mahasiswa saya yang nih, mungkin kalian kalau tahu nih, ya beliau angkatan 2019 nih ya, baru lulus semester lalu, ini namanya Tasya. Dia wisuda September bulan depan, tapi sudah diterima di BCA.
Ya, dia diterima di BCA. Ini Mbak Maria ya, bimbingan saya juga. Sekarang S2, 2019 lulus semester genap yang lalu. Ya, beliau S2 sekarang di ITB. Ya, di TMI ITB, Teknik dan Manajemen Industri ITB. Gitu. Jadi proses belajar itu memang butuh proses gitu ya, tidak bisa instan. Ini bimbingan saya yang lain ya, biar bisa memotivasi Anda. Ini Mas Adet 2018. Sekarang dia manajemen trainee di Alvaria Trijaya ya. Jadi ini perusahaan logistiknya punya Alfamart ya. Alfamart kalau Anda familiar mungkin lebih familiar dengan Alfamart di perusahaan logistiknya. Ini Mbak Joanna sekarang dia supervisor PPIC, Production Planning and Inventory Control di Orang Tua Group. Kalau nggak tahu Orang Tua Group, yaitu teh gelas gitu, yang punya produksi teh gelas, Tenggo, nah itu Orang Tua Group. Ini Mas Abian di perusahaan ekspor, Mas Luki ini sama Mbak Intan di Sambu. Sambu itu yang produksi santan kara gitu ya. Ya, itu salah satu produknya. Ini Mbak Nyoman di 2017 di BCA juga. Ya, Mas Yaski, ya Mbak Lita ini berwirausaha. Ada juga yang berwirausaha. Mas Yaski ini juga di logistik. Itu semua mahasiswa bimbingan saya yang saya didik memang untuk bisa punya kompetensi gitu. Nah, ini Mbak Dian, Mas Amko di Great Giant, Mas Yohanes, ya. Jadi semua saya didik dengan sebaik-baiknya agar mereka siap di pasca kampus, ya. Oke, gitu. Jadi rencanakan dengan baik agar bisa dapat nilai A, gitu ya. Nilai A. Saya dulu waktu kuliah di Institut Pertanian Bogor, ya Bapak Ibu dosen Anda waktu kuliah di ITB juga standarnya sama seperti ini, gitu. Standarnya seperti ini juga, gitu. Jadi kalau kami mau dapat nilai A, itu memang distrategikan sedemikian rupa, gitu ya. Berapa saya harus dapat UTS, berapa saya harus dapat tugas, berapa saya harus dapat UAS-nya, gitu, biar saya bisa dapat nilai A, gitu. Gitu. Ya. Sama di ITB, di IPB, di universitas lainnya, UI gitu ya, UGM, sama proses penilaiannya seperti ini gitu. Jadi proses penilaian itu tidak datang dari kemauan dosen, tidak datang dari kemauan dosennya pengen ngasih nilai apa, tidak gitu ya. Jadi ada proses yang akuntabel di situ, ada proses perhitungan. Oke, eh itu saya pikir ya. Berikutnya aturannya kehadiran. Saya minta Anda hadir 80% dalam satu semester. Jika kurang itu tidak bisa mengikuti UAS. Ya, jadi kalau 80 semester, 80% artinya absen itu bolos cuman boleh 2 pertemuan. Gitu. Cuman boleh 2 pertemuan. Ya, jadi harus 80% hadirnya di mata kuliah ini. Anda dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun seperti perjokian. Ya, kalau pemodelan sistem ini agak sulit kalau mau dijoki ya. Gak ada joki pemodelan sistem. Berbohong demi menaikkan grade nilai dan plagiasi, ya, copy paste, contek menyontek, itu tidak dibenarkan. Kalau terbukti melanggar, maka sanksinya saya langsung kasih E, gitu ya. Itu tadi, ya. Keterlambatan pengumpulan tugas -2/5 menit. Jadi usahakan kerjakan sesuai spesifikasi. Karena tugas itu sudah saya atur sedemikian rupa agar bisa diselesaikan selama 3 SKS atau 3 jam dalam seminggu gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan begitu sejam 2 jam sebelum tugas dikumpul baru sibuk nanya temennya sana sini gitu ya. Jadi kerjakan, alokasikan 3 jam seminggu untuk mengerjakan tugas. Saya akan berikan perkuliahan sebanyak 100%, artinya selama 14 kali pertemuan, 1 UTS ya, dan 1 presentasi, jadi totalnya ada 16 kali pertemuan. Jika kuliah pada suatu pertemuan tidak bisa dilaksanakan, maka kita bisa koordinasi untuk cari waktu pengganti. Ya, uh, jika ada kemungkinan gitu ya, kuliah ini juga diberikan dalam bentuk video gitu, karena saya tipe dosen yang ketiga tadi,
dosen biasa di luar gitu ya. Jadi kemungkinan juga ada dalam bentuk video, tapi saya akan lebih usahakan kuliah ini bisa dalam bentuk tatap muka seperti ini. Toleransi keterlambatannya dosen dan mahasiswa 15 menit ya di jam perkuliahan. Kalau misalkan dosen saya gitu ya terlambat lebih dari 15 menit tanpa pemberitahuan, maka kelas tersebut bisa ditiadakan. Nanti kita cari hari lain untuk penggantinya ya. Demi menjamin hak Anda ini tadi. Anda kan sudah bayar uang kuliah, ya udah bayar UKT. Anda harus dapat hak mengikuti kuliah itu sebanyak 100% gitu. Reward nilai plus 50 saya berikan di akhir gitu ya. Nilai akhir plus 50. Jadi kalau nilai akhir Anda 40 misalkan, itu saya bisa kasih plus 50. Kondisinya apa? Kondisinya pertama, Anda mampu menjuarai kompetisi dari proposal jurnal makalah terkait topik pemodelan sistem. Ya. Nanti bisa kirimkan buktinya, misalkan sertifikat juara, pengumuman lomba, dokumentasi presentasi, ya itu bisa dikirimkan ke saya. Atau yang kedua, Anda mampu mendapatkan dana pengembangan ide dari proyek pemodelan sistem, misalkan dari institusi berbadan hukum seperti PT, CV, program-program kementerian gitu ya, seperti PKM gitu misalkan, dinas dan sejenisnya. Nanti Anda bisa dibuktikan dengan flyer pembukaan hibah proposal atau pengajuan proposal dari instansi, pengumuman lolos didanai, dan dokumentasi presentasi. Ya, itu bisa dapat plus 50. Selain plus 50, ada juga yang plus 10. Menurut saya juga menghargai mahasiswa yang mau mengikuti lomba gitu atau di topik pemodelan sistem tetapi tidak juara. Itu tetap saya hargai plus 10 di nilai akhirnya. Gitu. Semua bukti silahkan kumpulkan selesai presentasi proyek akhir. Untuk saya bisa rekap gitu ya. Nah, salah satu bentuk pembelajarannya adalah case-based atau team-based project. Tim berbentuk perusahaan mini yang terdiri dari direktur utama dan manajer-manajer di bawahnya. Direktur akan mendapatkan reward plus 10 ya, jika mampu membawa timnya lulus dengan minimum nilai akhir laporan pemodelan sistem 70. Nah, jadi berbentuk perusahaan mini, nanti project based learning-nya ada reward untuk direktur itu plus 10. Kalau nilai tim akhirnya di atas 70. Tapi kalau misalkan nilai timnya di bawah 70, direkturnya juga kena penalti. Penalti minus 10 gitu ya. Nah, direktur punya hak untuk melaporkan anggotanya tidak berkontribusi. Jadi nanti akan saya tegur kalau misalkan memang tidak berkontribusi sesuai laporan dari direkturnya. Kalau masih juga, itu ada sanksi minus 20 pada nilai akhir laporan. Ya. Kalau misalkan tidak juga berkontribusi, itu ada sanksi nilainya E. Nah, ini hanya valid sampai presentasi akhir dilaksanakan. Jadi kalau nilai sudah diumumkan, ya itu tidak bisa lagi gitu ya. Pak, kok si Anu dapat nilai ini, saya dapat nilai ini, padahal dia tidak berkontribusi. Nah, itu tidak akan saya respon gitu ya, karena nilai sudah diumumkan gitu. Jadi kalau misalnya tidak berkontribusi, laporan kan dari awal gitu ya. Kalau direkturnya Pak yang tidak berkontribusi, maka Anda bisa bikin petisi anggota timnya laporkan kepada saya, nanti saya tegur. Pertama, kalau tetap juga direktur yang nggak ngurusin, itu Anda boleh ganti direktur nanti gitu ya. Sama kasusnya Anda bisa laporkan sampai presentasi akhir dilaksanakan. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan nanti, mungkin selama proses berjalannya kuliah kita bisa diskusikan ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk kontrak kuliahnya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, begini, saya akan kasih satu contoh video gitu ya. Kenapa berpikir sistem itu penting. Kita masuk ke materi sekarang. Kita masuk ke materi. Anda bisa lihat kenapa berpikir sistem itu penting gitu ya. Di era sekarang. Terutama di era sekarang, era teknologi itu berpikir sistem itu jadi modal yang sangat
penting sekali. Sebentar ya.